Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Melani Kurniawan, NPM 251040236. Saya dari kelas MBSA. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Bapak Vicky Sanjaya, SE MSc. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi, strategi proses, dan strategi tata ruang. Stay tune. Strategi proses. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi ini adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi serta fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Ada 4 strategi proses. Yang pertama yaitu proses produksi terputus-putus atau intermittent process. Merupakan operasional yang menggunakan peralatan produksi yang disusun sedemikian rupa yang dimanfaatkan secara fleksibel untuk menghasilkan berbagai produk atau jasa. Contohnya, restoran Chinese food merupakan makanan sesuai pesanan pelanggan yang dikerjakan oleh juru masak. Umumnya, proses intermittent merupakan sistem operasional yang tidak terstandarisir dan berdasarkan keinginan pelanggan saat dilakukan pemesanan. Yang kedua ada proses produksi continue atau continue process. Merupakan proses produksi yang menggunakan peralatan produksi yang disusun dan diatur dengan memperhatikan urutan kegiatan dalam menghasilkan produk atau jasa, serta arus bahan di dalam proses yang terstandarisasi. Contohnya, minuman teh botol merupakan produk yang terstandarisasi. Yang ketiga, ada proses produksi berulang-ulang atau repetitive process. Merupakan proses produksi yang menggabungkan fungsi intermittent process dan continue process. Tapi proses ini menggunakan bagian bahan dan komponen yang berbagai jenis, di antaranya proses yang continue. Contohnya, restoran yang melayani banyak pelanggan dengan berbagai menu. Yang keempat ada produksi massa atau mass customization. Merupakan proses produksi yang menggabungkan antara ketiga proses tadi yang menggunakan berbagai komponen bahan, teknik schedule produksi, dan mengutamakan kecepatan pelayanan. Contoh studi kasus, PT Panasonic Global Indonesia melancarkan 2 strategi Jitu menuju perusahaan ramah lingkungan pada 2018, yaitu inovasi teknologi ramah lingkungan dan inovasi bisnis ramah lingkungan. Inovasi teknologi ramah lingkungan seperti meluncurkan produk-produk elektronik dengan menggunakan materi daur ulang dan teknologi terbaru Panasonic untuk menekankan emisi CO2. Inovasi bisnis ramah lingkungan yaitu mengurangi berbagai hal yang merugikan lingkungan seperti mengimplementasikan produksi daur ulang dan meminimalisir sampah. Berikutnya ada analisis dan desain proses. Diagram alir merupakan sebuah gambar yang digunakan untuk menganalisis pergerakan orang atau bahan. Ada pemetaan fungsi waktu merupakan sebuah diagram alir tetapi dengan waktu ditambahkan pada sumbu horizontal. Yang ketiga ada diagram proses, merupakan sebuah diagram yang menggunakan simbol untuk menganalisis pergerakan orang dan bahan. Yang terakhir ada perencanaan pelayanan, merupakan teknik analisis proses yang memusatkan perhatian pada pelanggan dan interaksi penyedia layanan dengan pelanggannya. Pengertian tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun yang menunjukkan adanya hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang. Mengapa perlu dilakukan penataan ruang? Yang pertama, ruang itu terbatas. Ukuran ruang yang tersedia di muka bumi tidak pernah bertambah. Yang kedua, ruang bukan hanya untuk manusia. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang. Yang ketiga ada populasi manusia terus meningkat. Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Yang keempat ada aktivitas manusia tidak terbatas. Ruang menampung semua aktivitas manusia dari bekerja, tempat tinggal, rekreasi, bahkan sampai peristirahatan terakhir, tempat pemakaman umum. Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
Yang kedua, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tata ruang. Yang pertama ada tata letak kantor, adalah cara pengelompokan pekerja, perlengkapan meja, dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Yang kedua ada tata letak toko eceran, merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Yang ketiga ada tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan. Storage atau warehouse adalah gudang penyimpanan untuk tempat menyimpan material baik bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Yang keempat ada tata ruang posisi tetap. Pada tata letak ini, proyek tetap berada di satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang ke tempat tersebut. Contoh jenis proyek seperti ini adalah proyek pembuatan kapal, jalan layang, jembatan, rumah, dan meja operasi di ruang operasi rumah sakit. Yang kelima, ada tata ruang berorientasi proses. Tata letak yang berorientasi pada proses dapat menangani beragam barang atau jasa secara bersamaan. Ini merupakan cara tradisional untuk mendukung sebuah strategi diferensiasi produk. Yang keenam, ada tata letak sel kerja. Pengaturan sel kerja digunakan di saat volume memerlukan pengaturan khusus mesin dan peralatan. Dan yang ketujuh, ada tata letak berorientasi produk. Tata letak yang berorientasi pada produk disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan bervariasi rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.